apa kesungguhan anak tuh. Insya Allah Pak, Kalau memang kuat deh mau kuliah Pak. Enggak ada dia ngomong, bapak saya tukang, saya pengen tetap sekolah mau tinggi, enggak ada dia merasa. Tidak. Enggak ya? Tidak ada. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Jambi dengan Pak Ivan. Beliau ikut support pesantren Darul Ihsan. Jangan lupa tonton channel beliau, Ivan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, lagi ngapa tuh? Lagi kerja? Oh, dari jam berapa tuh datang? Setengah 8 pagi lah langsung naik ke atas tuh? Lah tuh. Nah, jadi siapa kepala tukangnya nih? Oh gitu ya? Abang lah kepala tukangnya? Jadi yang lain-lain tuh semuanya jam berapa hadirnya? Tadi jam 7. Itu cara bagi kerjanya gimana? Nah, jadi sekarang ini dapat borongan ini lah dari kapan nih? Ini dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Targetnya gimana kata apanya? Yang punya rumah? Ah? 3 bulan maksimal siap. Nah, itu gambarnya siapa yang buat? Gambarnya tuh di Janglau tuh Pak. Hah? Bikin TWK. Yang buat siapa? Yang punya. Oh, yang punya. Yo. Inginnya modelnya seperti inilah kata dia. Jadi langsung apa hitung-hitungan tuh? Hitungannya langsung. Berapa tuh? Pak ya? Hah? Yang bawah ya. Hah? Ke bawah ya? Udah apa-apa kan? Ah, ya. Hah?
Lagi istirahat nih. Hah? 5 orang. Ah. Oh, dapat borongan 2 tempat. Oh, gitu ya. Tapi harus dibagi untuk ngawasinya. Tapi nampaknya ada borongan tapi langsung turun tangan dewek. Oh, itu loh. Jadi harus kita turun tangan. Ya. Nggak usah lah cuci tangan, apa aduanya, ya. Nanti ini mereka, kalau disuruh berhenti namanya kalau saya suruh cuci tangan. Dah, memang pas lagi istirahat, Pak. Lagi istirahat. Iya. Yalah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau lagi apa nih? Lagi istirahat dikit nih. Ya, Abang jam berapa sekarang? Jam 9:30. 10 ya. Lado di puncak Atas. atas tadi. Nah, Lagi memperbaiki apa tadi tuh? lagi pasang resplang tuh. Lagi plang. Pasang les plang ya. Resplang. Nah, jadi saya balik lagi lah cerita awal kan. Ya. Jadi bagaimana caranya dapat borongan rumah sebesar ini? Kok abang jadi dikasih borongannya? yang Gimana ngerjain. ceritanya? Ayo, gimana ceritanya? Ya, kebetulan mungkin kita ada keahlian di bidang itu, Pak. Jadi sedikit ada punya kelebihan daripada kawan-kawan yang lain. Nah, Jadi kita dipercaya untuk bangun ini. Oh. Gitu. itu bagaimana berunding itu kan? Kan kita kan abang kan pasti siapa namanya yang punya rumahnya? Man. Nah, berarti Pak Man itu kan berarti berunding nih. Saya pengen bangun rumah. Iya, benar. Nah, itu kan berhitung tuh berapa borongannya tuh. Nah, Iya. bagaimana awalnya caranya? Hitung-hitungnya, Pak, kalau borongan tempat kita main meteran, Pak. Oh, meteran. Yo, kaget kita hitung berapa dia niat Buat bikin rumahnya kan. ah, Berapa besarnya. Kaget kita hitung baik kan, panjang kali lebar. Setelah itu kita misalnya tingkat kesulitannya. Ada rumah tuh kan banyak variasi. Nah, kalau banyak variasi meternya lain gitu. Nah, kalau yang biasa-biasa ya kita yang standar juga. Iya, iya. Nah, jadi kalau menurut abang nih tipe-tipe rumah ini berapa borongan kemarin? Ini. Kalau yang ini, Ya, ini 80-an, Pak. 80 Juta. upahnya. Ya. Nah, itu bahan siapa yang Bahan yang punya, Pak. punya? Itu upah dari pondasi awal. Ini secara kan antara upah dengan bahan abang target berapa lama? Kalau upah dengan maksudnya, Pak? Target abang tuh tadi berapa lama? Kan lah ketahuan nih. Nah, upah 80 juta. Ya. Bahan ditanggung jawab oleh Ya, yang punya rumah. punya rumah. Nah, jadi kan mulai kerja nih. Mulai kerja. Nah, itu kira berapa lama kontraknya, Bang? Itu kita harus maksimalnya 3 bulan harus siap. Nah, 3 bulan. Kan dalam 3 bulan. Nah, dalam perjalanan minggu pertama, minggu kedua antara bahan dengan apa? Ada ini enggak? Ada umpama kan pingin abang tuh dengan 80 juta kan terikat dari berapa bulan? Ya, betul. 4 bulan enggak? 4 bulan. Nah, jadi seminggu pertama, minggu kedua itu lancar enggak bahannya tuh? Untuk kenek, Ya. berapa untuk tukang-tukang kan gitu. Ya. Kalau umpama schedule-nya di dalam waktu 3 bulan, artinya keuntungan abang tuh dapat mungkin ya. Ya, Pak. Nah, tapi kalau umpama diperlama lagi, bagaimana? Umpama 3 bulan dengan bahan material yang Macet-macet. macet-macet itu gimana tuh? Kalau masalah bahan macet-macet, Pak, otomatis kan kita udah kerja tuh. Ah, Ya gaji tidak jalan berarti. ya. Yang hitungan kita hari kerja, Pak. Yang 3 bulan tuh hari kerja. Kalau hari tidak kerja bukan hitungan. Misalnya bahannya macet, Ya. bata yang belum kering, misalnya kan, pasir yang agak sulit kena kebanjiran, Iya, mungkin, iya, kan? ya. Nah, itu luar dari hitungan. Jadi walaupun 4 bulan, 5 bulan itu tidak masalah. Kalau untuk bangunan ini rasa-rasanya komitmen enggak lah yang punya rumah? Ya komitmen. Kalau masalah komitmen, Inilah mulai kapan nih? ini mulai sekitar, ini sudah hampir siap nih, Pak. Jatuhnya lah berapa bulan nih? Lah, hampir masuk bulan ketiga nih. Lah hampir. Tapi kan pekerjaan finishing kan banyak nih. Kami di luar finishing, Pak. Oh, jadi 80 apanya juta itu tegak payung namanya? Tegak payung namanya. Oh, sampai tegak payung. Iya, bukan finishing. Jadi saya pengen gini, dengan waktu yang sesuai, dengan upah 80 juta, dengan tegak payung, saya pengen tanya dengan abang, bagaimana cara abang membagi-bagi tugas nih?
anak buah abang berapa orang? Anak buah semua kalau yang di sini orang 6. 6. Ya, Yang sekarang ada 6. ya sekarang ada. Nah, saya pengen tahu bagaimana cara abang membagi tugas untuk kawan-kawan nih. Kalau yang 6 nih Pak, kalau sekarang nih kena kerjanya tinggal yang di atas wae kan, Nah. jadi kerjanya itu numpuk ke situ semua Pak. Yang- Kalau lagi pasang bata kita bisa arahkan kan, Ya, yang ini pasang bata, yang ini kena angkut bata, angkut pasirnya, ya, kan? ya. Ah. Yang ini tukang atur segala macam emal segala macam kan itu bagi stingnya. Nah, di situ. Tapi kalau untuk yang terakhir kayak ini, ya numpuk terpaksa kerjanya. Nah, ya, coba kita Ya. mulai. Nah, ini ya. Kayu penyangga ini dari mana dia dapat nih? Ya. Dari Hah? ini dari pengepul kayu lah Pak. Nah, itu orang punya rumah lah. Bukan, ya yang cari yang punya rumah Pak. Ah, ah. Nah, jadi kita ambil dari pengepul kayu, bangsa-bangsa kayu gelam kayak ini kan. Jadi kita ambil di sana. Nah, udah. Jadi mana pembagian tugas tadi? Nah, Mana? Yang tukang apa lagi? Hah? kalau tadi itu Pak ada sebagian yang meratakan tanah. Ah, Karena kita kerja pasang batanya sudah siap kan. udah siap Jadi semua ya. sebagian pasang tanah, ratakan tanah. Sebagian naik di atas, benar genting kan. Terus pasang lis pelang tadi. Ada juga yang di bawah ngaduk pasir kan. Ini ada pasir. Nah, jadi gitu. Artinya ndak ada lah yang Nganggur. kan. Jadi abang polanya dengan kawan-kawan ini apa kok? Apakah upah harian? Harian Pak, Upah harian kita per minggu. per gajian. minggu. Per minggu ya. Iya. Sehari rata-rata berapa? Rata-rata kalau keneknya 110. 110. Itu makannya Makanya dia makan sendiri Pak. bawa dewek. Bawa bekal dari rumah. Bawa dewek ya. Iya. Kira ada ndak umpamanya bonus-bonus mereka nih? Ada Pak. Tergantung kakek kalau kita misalnya Nah, terakhir pekerjaan, ah, biasanya selalu kita kasih bonus. bonus. Itu cara bagi bonusnya bagaimana tuh? Tergantung persentase keuntungan Pak. Oh, jadi dari borongan yang Kita borong 80 juta tadi. 80 juta misal. 80 juta tadi umpamanya habisnya cuma sekian. Ya. Ada siswa itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Nah, itulah membuat abang mudah mencari Kawan. kawan. Nah, itu. Ya, kalau memang sekali dapat borongan ndak ada bonusnya mungkin besok payah juga dia, Cak. Bisa, enggak mau dia Pak. Nah, ya coba saya tanya dulu sama Iya. orang. Tanya orang. Ini siapa nih? Tuh Wadi kan manggilnya Pak. Hah? Adi. Siapa? Adi. Adi. Nah, kira apa yang disampaikan apa tadi? Bos awak itu benar tak kira? Oh, benar. Hah? Apa yang pernah diterima dulu? Pernah kerja di mana dulu? Iya lah. Ah, Pernah kerja di Kemang. di Ular Kemang. Waktu itu dapat borongan juga. Borongan juga ya. Nah, setelah dapat borongan, gaji berapa harian? Harian. Waktu itu berapa? Di Ular Kemang itu berapa per hari? Dulu 100. 100. Ya. Nah, itu berapa lama ikut sama beliau? Kita 3 bulanan lah. 3 bulan. Habis 3 bulan terakhir dapat borongan selesai itu berapa dapat? Udah lupa Pak, tak berapa dia lagi ya. Ya, tapi enggak lupa. Biasa orang kan kalau dibagi itu enggak ingat biasanya. Lupa ya? Lupa lah lama, aja lah lama yo. Tapi waktu itu alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah ada bagi. Makanya awak mau lagi ikut dia di sekarang. Iya. Artinya gaji enggak pernah telat. Bentar telat. Hah? Pernah ya. Iya. Jadi dibawa ke rumah 110. 110 sehari. Sekali. Nah, itu kalau seminggu berapa kali? Seminggu itu 6. kami gajian tiap hari Sabtu. Ya berarti kalau 110 kali 6 kan 660 ya. Iya. Nah, itu bagi orang rumah berapa tuh? Tinggalin. Rumah. Bagi rumah 400. 400. Jadi Terus kita ngantongi kantong berapa? 200. 200 untuk rokok. Iya itu rokok kita tuh 200. Sehari berapa? Minyak. Sehari. Rokok. Rokok sebungkus satu hari. Sebungkus berapa duitnya? 20. 20 kali 7 lah tak? Ya tak? 20 kali 6. Kali 6. 2 kali 6. Jadi hari Minggu tak ngerokok. Hari Minggu orang rumah yang beli kan. Gitu. rumah, kan? Jadi kalau duit 200 tadi, 20 kali 6, 120. Tinggal 80. Kalau hari Minggu, orang rumah bagi rokok. Iya. Wah, ya.
Sisanya untuk minyak, Hah? Pak. Jadi anak berapa? Anak 3. Nah, jadi dengan ikut kenek ini alhamdulillah terpenuhi lah. Alhamdulillah ya. Nah, jadi selama ini kendala apa? Umpama kan kayak kemarin pandemi Covid-19 banyak tak dapat apa kan waktu zaman pandemi kemarin ini? Gimana? Alhamdulillah kami kopi ini tidak ada kendala, Pak. Oh, tidak ada kendala. Yo. Hah? Aman deh kami lancar kerja kami di sini. Jadi kerja enggak pakai masker juga enggak? Pakai waktu itu pakai. Oh, Jam waktu nilai tak pakai. Nah, sekarang lah alhamdulillah mudah-mudahan ya tak? Iya. Ya. Jadi gitu. Aki kira apa be jadi kendala selama ikut jadi kenek? Rasa-rasa enggak belum ada kendala. Hah? Hah? Belum ada kendala. Selagi bosnya bagus ya tak? Iya, selagi bosnya lagi bagus. Nah, kalau bosnya enggak bagus mungkin pindah tempat ya. Tak? Heeh. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Iya, lagi Hah? enggak lagi bersenyum tuh, Pak. Ini apalagi hari ini gajian. Ini makanya saya datang ini khusus pas nengok muka-muka kenek, ya tak? Ya tak? Pengen terima gajian kan itu. Jadi semangat. Nampak. Iyalah. Itu ya. Iya. Yang penting semangat terus ya. Sehat. Ya. Dan keluarga itu nomor 1. Ya tak? Jadi gaji tadi langsung 400 bagi di rumah, 200 pegang. Ya, tapi merokok itu memang harus 1 bungkus hari. 1 bungkus hari. Oh, itulah membuat kerja semangat. Ayolah, makasih ya pokoknya. Spirit kerja. Nah, ini saya tanya lagi satu lagi nih. Iya. Nah, Tanyalah. siapa namanya? Iwan, Pak. Wan. Iya. Nah, betul nggak Wan? Apa yang disampaikan Bosko tadi? Beliau ini sangat perhatian terhadap anak buahnya. Kalau dapat akhir proyek dikasihnya bonus. Iya. Ya mudah-mudahan gara-gara di shooting ini lebih banyak bonus. Iya. Hah? Iya benar, Pak. Ya kan gitu. Yang Coba. ngasih bonus, Pak. Lah berapa lama ikut beliau? Udah 3 bulan, Pak. Udah 3 bulan. Iya. Nah, dulu di mana tuh? Ikut. Saya ikut pertama ini di Kedemangan. 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 Itu kerjaan apa tuh? Ruko. Ruko ya. Iya. Nah, itu belum selesai tuh. Belum. Hah? Belum. Tapi kok situ belum selesai kok kerja di sini lagi gimana ceritanya? 2 tempat ya. 2 tempat. Iya, 2 tempat. Nggak di sana bagaimana cara bagi itu? Kalau di sana, Pak, sebenarnya yang diutamakan di sana. Tapi kan di sini kan tinggal sedikit. Oh. Pekerjaannya tuh tinggal iya. sedikit. Oh. Nah, itu tidak seberapa kan. Tapi enggak ya terus? Dibagi, kadang-kadang dibagi waktunya tuh kan. Nah, itu. Cuman kebanyakan di sana. Iya. Nah, itu. Tapi orang sana enggak ada masalah. Yang punya rumah sana tuh kan dibagi-bagi itu enggak ada masalah deh. Tidak. Nggak ada. Iya, cuman itu pun kalau dibagi itu ada waktunya juga, Pak. Tidak setiap hari, Iya, tidak. iya. Iya. Iya, jangan sampai kita lari dari tanggung jawab. Nah, yang utamanya kami tuh di sana. Oh, di sana. Iya, di apa nama itu? Di Kedemangan utamanya. Cuman karena ini pekerjaan pengen pendidikan hampir terakhir, Iya, hampir terakhir. makanya kita itulah supaya ada tambahan lah ya, Dak. Iya. Pendapatannya kan. Berarti kalau gajinya tetap 110 juga dua kanan kiri ini, enggak? Sama. Masih juga. Iya, sama. Oh, tapi nanti bonusnya yang tambahan. Iya, bonus. Itu kita doain, enggak? Iya. Semangat lah kan? Semangat. Nah, itu anak berapa? Anak 3. Tiga ya. Iya. Yang tiga di sekolah di mana tuh? Sekolah di sini, Pak. Di Di SMA. SMA. Ada yang SMA? Iya, ada yang SMA. SMA kelas berapa? Tahun ini taman. Oh, kelas taman. 3, Iya. Pengen kuliah atau gimana? Kalau ada rezeki, Pak, memang niat nawa itu memang mau di. Wah, itu paling bagus. Nah, jadi Kikiro anak tuh gimana? Kemauannya untuk kuliah tuh ada? Alhamdulillah, Pak. Kuat dia mau kuliah. Wah, nanti urus beasiswanya kalau memang bagus. Iya. Ya, kan ada program Pak Gubernur tuh menyekolahkan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Iya. Ya enggak? Dasarnya mungkin ada aturannya tuh, apakah nilainya berapa ya. Nah, nanti minta tolong Pak Kades, ya. Oh, gitu, Pak. Iya, gitu ya. Ya, nanti kalau memang bisa saya tapi nengok apa kesungguhan anak tuh. Insya Allah, Pak, Kalau memang kuat dia mau kuliah, Pak. Enggak ada dia ngomong, Bapak saya tukang, saya pengen tetap sekolah mau tinggi. Enggak ada dia merasa. Tidak. Enggak ya? Tidak ada. Hah? Iya, tidak ada. Tidak ada merasa dia malu mau ini. Enggak. Iya. Keinginannya tinggi. Keinginan dia. Keinginan bapaknya gimana? Kalau saya, Pak, memang betul-betul mau kuliah kan anak. Nah, itu. Ya, apapun Allah memberikan Apapun dia ini. kalau ada niat untuk nyokolah anak-anak juga sungguh-sungguh rasa-rasa
diberilah kemudahan oleh Allah. Amin, Pak. Ya? Iya. Betul tuh ya? Betul. Oh ya, semangat saya tuh dengarnya. Walaupun pontang-panting sebagai kenek, ya, tapi dia masih punya cita-cita untuk anaknya jadi sarjana. Iya, Pak. Ya? Benar, Pak. Nah, ini yang paling bagus. Nampaknya anak-anak buahnya apa sedikit nyaman nih dengan Iyalah. ikut. Alhamdulillah. Jadi Iya. jadi kira apa lagi dalam memanage membagi tugas anak-anak buah supaya dia betah, yang kemudian juga terperhatikan sampai dia tadi anak-anaknya pengen juga mau sekolah tinggi. Nah, ini kira ada enggak pemikiran Abang sebagai bosnya lah? Kan untuk anaknya itu pendidikan nomor 1, Pak. Iya tuh. Soalnya kita berpatokan gini, kita sebagai orang tua cukuplah kita yang kayak ini. Nah, Jadi kita punya anak harus lebih daripada kita. Kan itu intinya pertama. Itu kami sarankan dengan yang kawan-kawan kerja saya itu gitu. Jadi utamakan itu. Tapi kalau azan gimana? Waktu azan? Waktu azan istirahat kami, Pak. Istirahat atau sholat? Yang jelas kami istirahat. Kalau masalah sholat itu urusan beliau dengan Tuhannya, Pak. Nah, kalau bisa dianjurkan juga. Saya anjurkan, tapi Ah. untuk berikutnya terserah dia. Ah, ya. Nah, kita tidak bisa maksa. Enggak boleh, tapi tetap kita mengingatkan. Nah, betul. awak kita je komandan. Tapi kalau komandannya enggak sholat, ikut lagi makmumnya enggak sholat. Hah? Ya benar. Ya, enggak, ini saya kan juga sambil Iya. memberi apa ya, dak? Edukasi. Nah, edukasi kan perjuangan dan doa ya, dak? Iya, betul. Mudah-mudahan tadi dia pas azan, dia sholat, dia mendoakan. Mudah-mudahan saya pengen walaupun rezeki sayanya ya kerja di tukang nih sedikit-sedikit, tapi saya punya niat untuk menyekolahkan anak saya sampai kuliah. Itu kan melalui doa, dak tuh? Iya benar. Nah, itu loh. Ya, Iya. ya boleh kan? Boleh, Saya boleh. nyampaikannya kayak gitu-gitu. Itulah kita silaturahmi pagi ini. Saya pengen tahu suka dan duka menjadi tukang dan juga kenek, dan bagaimana juga ya pasti punya harapan masa depan yang pengen menyekolahkan anak, di rumah tangga juga baik, kan begitu dak? Nah, amal juga, amal ma'ruf nahi mungkar itu perbuatan yang diperintahkan Allah kita jalan, yang dilarang kita tinggalkan. Kan gitu dak? Ya, Nah, jadi dimanapun tempat seorang pemimpin ya diminta pertanggungjawaban apa yang dipimpin. Bapak selaku kepala tukang juga mempertanggungjawabkan kepada anak-anak buah. Nah, makanya suruh dia sholat, suruh dia berdoa, itu. Iya betul. Ya kan? Berdoa. Sudah tuh. berusaha. Nah, jadi masalah rokok itu nampaknya Lancar. semuanya lancar ya, dak? Rokok. Ada enggak tukang anak kenek yang enggak merokok? Ada, Pak. Hah? Ada satu orang ya. Ada seorang. Satu orang tuh, Pak. Berarti kalau 400 dibagi bininya tuh, yang 200 tadi 600, kalau enggak rokok enggak dapat tuh 200. Kalau enggak merokok, kita kurang tahu juga, Pak. Kalau masalah keuangan mereka, kita udah ikut ke situ. Iya. Iya, benar. Nah, ini kan kita Iya. diskusi. Iya, Pak. Kalau masalah keuangan kami udah ikut campur lah, Pak. Nah, sudah itu kan ini kan lama nih Nah, bekerja di dunia bangunan ini. heeh. Ini untuk kenek-kenek, untuk tukang-tukang nih lah punya sertifikat tak? Kalau tukang sebagian punya sertifikat, Pak. Karena kita pernah pelatihan di PUPR. Ah, betul. Kita pernah pelatihan di sana. Kan salah saya ada Undang-Undang Nomor 2 masalah jasa konstruksi dak. Ya, tahun kita- 2017 tuh. Ada yang tukang pasang sertifikat pasang bata, Ah. ada yang sertifikat plesteran, Ah, ada yang sertifikat bikin cup. ah. Nah, itu macam-macam. Kita semua anak buah tuh punya itu. Wah. Ada yang punya, ada yang enggak, macam-macam lah kan. Nah, jadi ya, terus. Ada bagian masing-masing dia. Ada yang punya sertifikat pasang bata, pas bata tuh dia ini bagiannya kan gitu. Tapi memang kalau menurut Abang, yang lah punya sertifikat dengan tidak punya sertifikat itu ada bedanya enggak? Beda, Pak. Beda ya? Beda. Ah. Minimal di teori dia kalau yang bersertifikat dia teori sudah paham dia. Dia tinggal praktek. Nah, ini contoh. Ini kan masang bata ini kan. Nah, pasang bata. Nah, coba kita tengok. Ya. Tak? Ya. Nah, ini kan siku ini tak? Ya. Nah, ini beda tak kalau yang lah sertifikat? Beda. Ah. Kalau yang sudah bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat itu beda, Pak. Cara pasang batanya aja dia naik turun kayak ini, Pak. Nah. Ah. Tapi kalau yang sudah bersertifikat dia karena sudah terbiasa, sudah tahu ukuran standarnya, teknik teorinya tadi, jadi dia ngepas.
Satu. Yang kedua kecepatannya juga ada. Kecepatan pasti beda. Nah, kalau kan abang tadi untuk mengirit supaya target kontraknya tercapai, artinya yang bersertifikat ini ngejar waktu, umpamanya luasan pemasangan batas sekian, Ya. itu berapa lama bisa dihitung nggak? Bisa dihitung. Oh, itulah makanya saya minta menghimbau ya, saya selaku juga anggota DPR, masalah sertifikat ini tolong abang inventarisasi ya tak? Mana-mana karena kita ada juga sertifikasi itu ada di Dinas PU juga, karena abang lah pernah ikut juga kan. Nah, makanya maksud saya yang ikut-ikut nanti yang tidak punya sertifikat dan menurut abang itu dia ahli, banyak lah punya kemampuan tapi tidak punya sertifikat. Nah, tolong dirangkul ya tak? Tolong dibuatkan usulannya, nama-namanya nanti kita ikutkan pelatihan supaya dia sertifikati. Bisa enggak tuh Pak melalui Bapak gitu itu ajukan? Ya nanti bisa, makanya Mungkin ada rekom dari Bapak kan bisa. Karena oh Bapak iya. anggota DPR nih. Nah, itulah kenapa saya mengkomunikasikan. Tadi saya juga lah telepon juga salah satu kepala bidangnya kan, untuk supaya merekrut, karena kita nanti oke lah kan orang-orang ini kan bukan harus kerja dengan abang juga kan. Iya. Nanti ada umpama perusahaan besar, Ya, benar. ada borongan bangunan besar, Ya. nah kan perlu tenaga. Nah, syaratnya bisa diterima kan perusahaan-perusahaan besar kan harus ada sertifikat gitu. Sertifikasi, ya benar. Nah, sertifikasi kan. Ya, betul. Nah, makanya untuk itu abang juga sebagai kepala tukang, ya dah, sebagai pemborong itu juga berusaha. Saya bisa membantu yang tukang-tukang ini lah punya sertifikat kan gitu dah. Iya benar. Jadi ibadah kan. Iya. Nah, itulah menghimbau supaya nanti apalagi globalisasi ini, artinya kalau nanti banyak orang luar yang mau investasi, dia kalau tidak punya sertifikat, kalian baik tukang tukang kayu, tukang batu enggak, sudah tuh tukang besi ya. Iya tukang besi. Nah, mana-mana aja yang pertama pelatihan kemarin tuh. Bagisting. Bagisting. Nah, itu semua lah. Ya bagisting, pembesian. Pembesian. Pas Nah, bata. atap, Kap. kap atap. Kap. juga. Namanya kap tuh ya. Itu kap. Ya. Nah, jadi artinya spesifiknya masing-masing tuh lah ada sertifikat masing-masing. Ya semua. Termasuk plumbing ya, untuk apa pipa perpipaan. Pipa, ya, pasang perpipaan, pipa. ya. Nah, Kelistrikan. juga ya. Nah, jadi kalau abang lah punya anak buah semua bersertifikat, abang juga aman kan? Ya. Nah, gitu loh. Yalah, makasih. Ya. Jadi makasihlah informasinya dan mudah-mudahan ya abang semangat dan anak-anak buah ini juga makin lama juga abang pikirkan juga. Tadi dia berpikir untuk menyolakan anaknya, mungkin dari bonus-bonus yang abang dapat itulah bisa dia menambah untuk supaya bisa dia menyolong-nyolongkan anak. Kan seperti itu. Doanya juga semakin mudah-mudahan kita tidak pernah putus kontrak ya. Ada borongan terus. Ya. Nah, jadi mereka semangat. Ya. Ya, mudah-mudahan dari Bapak pun ada apanya juga kan. Ada solusi. Nah, nah, itulah gunanya pagi ini saya berdiskusi. Ya. Tujuannya untuk mencarikan solusi. Ya, tak? Bagi saya selaku Bapak Picayo menjadi wakil Bapak masyarakat, ya saya juga mencarikan solusi bagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Kami tetap mendukung, Pak. Kami ini kepengen pemimpin kami ini Muaro Jambi ini yang seperti Bapak nih ya, yang kami kepengen sebenarnya. Jadi mungkin kan dia membaur tuh dengan rakyat. Dia terjun langsung. Jadi kayak itu yang diinginkan sebenarnya. Jadi supaya tahu kesulitan masyarakat tuh apa baik kan. Jadi dia tahu. Ya itulah artinya jaga kalau saya mau dapat informasi ada bangunan-bangunan yang dibangun di Muaro Jambi atau apa nanti Pak Ipan kira-kira ada tukang enggak? Nah, dengan komunikasi seperti ini kan saya juga bisa menyampaikan. Bisa Ini ada kerjaan, tapi catatan tadi. Bapak lah berusaha supaya anak buah Bapak ini semua lah punya sertifikasi masing-masing. Kan itu kan? Benar. Nah, jadi kita merekomendasinya saya juga enggak malu lagi. Enak. Saya menanya tadi sama kepala tukang yang punya rumah ini siapa, tapi dia bilang ketua BPD. Ya. Kira-kira awak di sebelah tukang tuh yang punya rumah besar seperti ini. Ini gimana ceritanya? Bisa bikin rumah besar seperti ini nih? Ini semuanya itu karena kuasa Allah lah. Kalau saya ini cuma beri titipan, kalau diberi titipan ya saya bikin, kan alhamdulillah lah. Kalau ini awalnya saya memang tidak nyangkau juga lah. Kalau ingat dari profil awal saya nih, jangan untuk rumah, untuk beli motor mimpi rasanya. Nah, itu.
Nah, sekarang nih alhamdulillah dan saya dengan taunya susah nih, jadi saya bekerja keras lah kan. Jadi motivasinya cukuplah orang tua kan. Iya. Jangan nyampe gitu lagi. Nah, Nah, betul itu saya modalnya tuh kejujuran sama awal usaha. iya. Nah, itu kan. Bermula berjalan, alhamdulillah dikasih orang kepercayaan gini. Apa saya tuh? teruskan. Apa tuh kepercayaan dibagi orang tua apa? Saya ini kan serabutan. Serabutan Kerjanya, apa yo. aja contohnya? Saya basing lah yang bisa ujung-ujungnya misalnya mendapatkan hasil. Contohnya saya apa? kerjakan. Contohnya apa? Saya jual kayu sekarang nih kan. ada kayu dijual. Sudah tuh? Beli kayu, jual kayu gitu Ah. kan. Sudah tuh ada orang lagi kepercayaan misalnya tuh tanah titipan setombok 2 tombok saya jualkan. Iya. Ujungnya gitu kan dapat Iya. lebihnya saya sisihkan juga gitu kan. Tapi ditabung. Tabung ya sejak berselang tahun bertahun saya kumpul-kumpulkan inilah hasilnya kan. Oh. Bikin rumah macam itu. Oh, itulah ya. Ya, jadi saya tadi mohon maaf lah. Yang punya rumah di sebelahnya. Iya. Tapi tidak tahu kiranya seorang ketua BPD. Ya, tak? Iya. Jadi, BPD ini kan orang percaya juga alhamdulillah itu segala sesuatunya kepercayaan. Iya. Niat kita kan. Nah. Kalau niat kita baik, insya Allah orang baik Iya. juga lah. Walaupun orang nak iri sama kita terserah lah Iya, gitu iya. kan. Penting itu innama a'malu binniat. Oh, Nah, itu. itu. Kalau Jadi- kita sudah niatnya baik, insya Allah Yaudah, baik. Apa mantap. yang kita Barakallah. tanam, itulah kita tuai pasti. Iya, iya. Itu kan. Nah, itu bagaimana antara membagi kerja serabutan kayu dengan tugas pokok fungsinya sebagai ketua BPD apa? Bagaimana cara membagi tugas? Alhamdulillah sekarang ini kalau seandainya memang diperlukan saya hadir ataupun harus datang memenuhi undangan itu saya tetap hadir. Ketua kan? Iya ketuanya. Nah, sekarang apa? Kan sama dengan saya anggota DPR mengawasi gubernur. Kalau awak ketua BPD mengawasi kepala desa. Ya. Dengan pekerjaan serabut, dengan tadi ya bisa membangun rumah besar ini, tapi tugas tupoksi selaku ketua BPD kan jalan kan? Iya jalan. Nah, apa yang Bapak dalam menjadi ketua BPD ini apa kendala? Kan harus mengontrol nih. Iya. Nah, bagaimana? Selama pengontrolan terhadap kepala desa ini bagaimana? Kalau kontrol ini masalah gini. Nah, Saya kan kalau serabutan kita tidak terikat sama Iya. orang kan. Iya. Nah, kita sendiri yang ngatur. Ibaratnya kalau kita bekerja dapat duit, kalau tidak Iya. bekerja berarti tidak Iya. dapat duit. Iya, iya. Nah, kita tinggalkan ini, kita tetap kewajiban kita, tugas kita tetap kita jalankan Iya. sebagai ketua PD itu kan. Ah. Nah, itulah. Tetap yang ada perlu kita hadir, mengawasi ataupun ada acara ataupun reses kita ini kan itu tetap datang. Itu tetap kewajiban kita kan. Nah, selama jadi ketua BPD, kan ada nggak kira penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa di kacamata BPD? Apa langkahnya? Kalau alhamdulillah Kan kontrol kan? Iya. Nah, mengontrol. Kira ada sinergi nggak antara ketua BPD dengan kepala desa? alhamdulillah sampai sekarang ini kebetulan kepala desanya dia ngerti dengan peraturan. Alhamdulillah ada nampaknya menyelimpang arah yang menyelimpang lah gitu kan. Jadi Nah, itu saling koordinasi lah sama datuk kepala desanya gitu kan. nah, ya itu ya, itulah. Di situ artinya walaupun sebanyak pun pekerjaan awak serabutan tadi untuk mencari rezeki, di balik itu tugas tupoksi ketua BPD Ana, artinya Tetap kontrolnya jalan, jalan. ya. Nah, itu yang paling Alhamdulillah. penting. Ya, ya terima kasih. Iya Pak.